Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Cara Menangani Berbagai Konflik dengan Anggun. Konflik resolution atau cara menangani berbagai konflik dengan anggun itu perlu dipelajari. Resolusi bisa diartikan sebagai ketetapan diri untuk berubah. Resolusi adalah keinginan untuk melanjutkan praktik yang baik, mengubah sifat atau perilaku yang tidak diinginkan untuk mencapai tujuan pribadi dan memperbaiki kehidupan mereka. Nah, konflik resolution simpelnya bagaimana menangani konflik agar kehidupan dapat menjadi lebih baik dan berkualitas. Banyak orang yang salah kaprah menganggap jika fondasi kita dalam berhubungan dengan orang lain adalah kasih, maka pintu maaf selalu terbuka dan tidak ada konsekuensi. Mengampuni, memaafkan itu wajib, tetapi konsekuensi juga harus. Kerry Picket, guru kami, mengajarkan berbagai prinsip disertai contoh-contoh kasus yang nyata. Menarik sekali. Ketika seseorang tidak bisa memahami visi organisasi, dia akan bertindak semaunya. Apa yang harus dilakukan? Evaluasi awalnya. Apakah dia sudah di-training? Apakah dia mengerti tujuan dan visinya? Sudah paham pada apa yang diharapkan darinya? Kalau ya, ajak bicara dengan kasih. Dimulai dengan kata-kata positif. Tunjukkan potensi dan kelebihannya. Lalu ingatkan akan visi serta tujuan peraturan itu dibuat. Tunjukkan kesalahannya dengan cara yang tidak menghakimi. Jelaskan apa yang diharapkan, beritahu konsekuensi jika masih diteruskan. Jika ini sudah dilakukan dan tetap dilanggar, maka terapkan konsekuensinya dengan tegas. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum sepakat? Ini prinsip penting. Kalau tidak sepakat, lebih baik jalan sendiri-sendiri untuk menghindari ribuan pertempuran yang tidak perlu. Energi tidak dihabiskan untuk mengurusi hal-hal yang tidak perlu sehingga menghambat kemajuan organisasi atau perusahaan. Kasih dan disiplin harus seimbang. Menarik sekali Kerry Picket memberi contoh ketika hendak menegur seseorang tidak serta-merta. Diajaknya orang itu makan dulu beberapa kali hingga terbangun relationship tanpa menyinggung hal yang hendak dikoreksi. Setelah persahabatan terjalin, barulah teguran disampaikan dengan halus. Dijelaskan apa yang kita harapkan, apa akibatnya jika hal itu dibiarkan. Biarkan mereka melihat hati kita terlebih dahulu, lalu tanyakan apakah kita diizinkan menyebutkan sesuatu yang mungkin tidak nyaman mereka dengar. Saran Kerry Picket sebelum menegur. Ini kerap dilakukan saat Kerry membimbing anak-anak muda. Ibaratnya kita tidak bisa menarik uang di bank kalau sebelumnya kita tidak pernah menabung. Nah, banyak orang yang kita kenal yang tiba-tiba muncul saat butuh sumbangan. Proposal nongol, padahal selama ini menyapa juga tidak. Ini banyak terjadi di dalam pelayanan. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengharapkan orang lain support pelayanannya jika dalam keadaan biasa dia tidak pernah menabur sesuatu?
Hukum kehidupan itu tabur dan tuai. Biasakan saat kita tidak butuh apa-apa, tetap menabur hal-hal baik dalam kehidupan orang lain. Tulus saja lakukan sesuai dorongan Tuhan. Selain rutin membagikan seruput kopi cantik, saya suka memberi buku gratis. Bahkan sebagian saya hadiahkan pada orang-orang yang saya belum pernah bertemu muka. Bagi saya, itu cara saya menggelar karpet merah kehidupan. Saya tidak tahu kapan butuh sesuatu, tetapi saya percaya kalau rajin menabur berbagai benih-benih baik, pasti saat saya atau anak-anak saya memerlukan sesuatu, ada buah-buah yang bisa dipetik di sepanjang jalan kehidupan. Jika yang saya tabur itu baik, kemanapun saya pergi akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Andrew Wommack bercerita, beliau mengajar di radio dan televisi dengan gratis. Andrew terkenal dengan bahan-bahan gratis yang boleh di-download oleh siapa saja. Free of charge. Tidak hanya itu, CD, buku, dan bahan-bahan lain juga dibagikan dalam berbagai kesempatan. Bahkan Andrew juga tidak takut mendorong murid-muridnya support juga pelayanan dan pembangunan gedung milik tamu-tamu undangannya. Meski Andrew sendiri sedang membangun gedung yang membutuhkan biaya jutaan dolar. Masih butuh dana, dia tidak khawatir kekurangan. Inilah rahasia kelimpahan yang diungkapkan Andrew. Mindset kelimpahan bahwa Allah selalu memiliki lebih untuk semua orang. Tidak perlu bersaing secara tidak sehat. Dengan cara ini, Andrew menabur benih di mana-mana. Saat Andrew sharing apa yang Tuhan katakan sebagai langkah penggenapan visi selanjutnya dari Tuhan, donatur dari berbagai belahan dunia support. Mereka tahu kredibilitasnya. Orang-orang ingin terlibat dalam pencapaian visi besar dari Tuhan. Andrew menegaskan dia bisa menarik support banyak orang karena sebelumnya dia sudah menabung terlebih dahulu, sudah menyebar benih. Sekarang tinggal panennya. Praktek yuk. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.